warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua yang hadir dalam ruangan Zoom meeting ini, saya lihat ini teman-teman yang biasa bertemu dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan. Pertama, saya minta maaf agak sedikit telat karena memang sedang menjalankan tugas konstitusional tadi, jadi terlambat. Kedua, terima kasih sudah diajak diskusi mengenai putusan-putusan unik Mahkamah Konstitusi, terutama dalam soal kepemiluan. Karena ada beberapa hal yang perlu menurut saya kita luruskan dalam perspektif keilmuan, tidak memaksakan bahwa ini soal benar atau tidak, cuman ada sudut pandang keilmuan lain yang perlu dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saya memulai hal yang sama dengan Mbak Ninis, dimulai dengan pertanyaan besar, apa tujuan kita melakukan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu? Ya. Inggris ya? Tentu saja tujuannya untuk memastikan partai politik yang ikut pemilu betul-betul menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai alat representasi publik dalam menjalankan kepentingannya, sehingga partai itu bukan serta-merta ikut pemilu saja dengan sekedar mendaftarkan diri tanpa membuktikan mereka betul-betul layak menjadi peserta pemilu. Bagi saya, tidak sekedar verifikasi partai politik itu untuk memastikan partai punya kantor di setiap provinsi, partai punya kader, dan itu bisa dibuktikan, tapi jauh lebih dalam menurut saya yang mestinya dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa partai ini betul-betul verified, ya, layak untuk menjadi peserta pemilu. Apakah mereka betul-betul menjalankan sistem demokrasi internal yang baik, bagi saya juga penting untuk dipastikan, ya, sehingga perubahan-perubahan yang tadi disampaikan oleh Ninis, misalnya kepengurusan dan segala macamnya bisa dideteksi oleh penyelenggara pemilu, apakah memang berdasarkan semangat demokrasi. Jadi agak lebih dalam. Bahkan saya menilai verifikasi itu juga harus membaca lebih dalam soal keuangan partai politik, apakah laporannya baik atau tidak, apakah betul-betul dipergunakan secara patut atau tidak. Tapi itu kan soal soal perspektif yang berbeda. Tapi setidak-tidaknya soal kepengurusan dan keberadaan kantor menjadi hal paling sederhana menurut saya yang kemudian bisa diverifikasi oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa partai politik itu ada, begitu ya. Nah, kalau dilihat, ya, bagi saya problematikanya memang partai politik tidak menginginkan verifikasi ini dilakukan. Baik itu partai besar, 9 partai, 9 naga di parlemen itu, atau kemudian partai-partai lain yang tidak ada di parlemen. Kalau dilihat kan perkara 55 PUU 18 Romawi 2020 ini adalah keinginan Partai Garuda untuk tidak diverifikasi karena mereka sudah diverifikasi pada pemilu yang lalu, 2019 yang lalu. Jadi partai-partai ingin memudahkan diri mereka agar mereka tidak terbebani baik dana maupun tata kelola kepengurusan partai politik. Karena yang paling berat bagi partai itu adalah bagaimana memastikan proses tata kelola partai politik di setiap daerah itu berjalan dengan baik sehingga mereka betul-betul memiliki kepengurusan yang nyata, bukan kepengurusan yang diada-adakan menjelang pemilu. Nah, itu sebabnya partai politik semuanya takut karena rata-rata, ya,
partai berupaya mengada-adakan sesuatu agar mereka bisa lolos verifikasi partai politik. Ini bahkan menurut saya kalau kita berjujur-jujur ya, verifikasi partai politik tahun 2019 itu kan juga adalah upaya mereka untuk menghindari agar verifikasi yang layak secara faktual itu tidak terjadi. Misalnya ada sampling yang dipilih sendiri oleh partai politik, itu ada mereka rencanakan dengan baik agar verifikasi semacam itu terjadi. Padahal yang seperti itu kan jadi janggal ya. Masa partai milih sampelnya sendiri, lalu nanti baru di cross check oleh penyelenggara pemilu, kan itu semacam bualan ya, rekayasa yang kemudian diada-adakan agar seolah-olah memang mereka verified layak untuk ikut menjadi peserta pemilu. Padahal ada semacam kamuflase nyata ya, yang kemudian kita anggukkan bersama agar partai bisa ikut pemilu. Itu jadi memang partai tidak menghendaki ini, dan sebagai kekuatan politik yang besar, partai tentu saja punya jejaring untuk memastikan kehendak mereka bisa terlaksana. Jadi verifikasi ini memang maunya dari dulu, makanya selalu ada saja cara untuk menguji soal verifikasi ini. Kedua, soal keinginan dalam putusan mahkamah ini soal 9 partai di parlemen hanya perlu melakukan verifikasi administrasi dibandingkan faktual. Bagi saya juga itu sedikit janggal ya. Kenapa? Karena tujuan verifikasi administratif itu sesungguhnya adalah verifikasi faktual. Jadi deklarasi yang dinyatakan secara administratif itulah yang kemudian mau di cross check fakta-faktanya di lapangan. Aneh kalau kemudian mau verifikasi administratif tapi tidak mau dipastikan kebenarannya di lapangan. Jadi ya aneh saja kalau kemudian itu seolah-olah verifikasi administratif maka semuanya benar begitu. Nah, kalau kita lihat alasan-alasan di dalam putusan 55 ini, jujur saja memang kejanggalannya maksimal ya. Putusan 55 ini kan mengabaikan putusan 52 PUU 10 tahun 2012 sama putusan 53 PUU 15 tahun 2017 yang menghendaki prinsipnya keadilan juga bahwa partai politik dalam upaya memenuhi rasa keadilan sebagai peserta pemilu harus dilakukan verifikasi ulang semua walaupun mereka partai yang ada di parlemen. Jadi kata mahkamah katanya harus dibedakan bahwa antara syarat peserta pemilu dengan perolehan kursi yang didapat oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Jadi ini sudah sampaikan tadi, ini tidak ada korelasinya sama sekali. Ini dua hal yang berbeda. Andai kalau kemudian itu dikait-kaitkan bahwa pada satu periode pemilu sebuah partai disukai oleh publik, bisa saja terjadi. Pada pemilu berikutnya bisa saja partai itu malah tidak disukai oleh publik. Karena konsep demokrasi kan konsep keseimbangan, saling menjaga. Jadi begitu sebuah partai atau sebuah rezim berkuasa pada suatu waktu, bisa saja dia tidak disukai setelah kemudian dia bekerja. Itu prinsipnya, sehingga partai yang lain kemudian akan dipilih. Nah, aneh kalau kemudian 9 partai yang sudah duduk di parlemen ini
merasa bahwa mereka akan selamanya disukai oleh publik pemilih, dan oleh karena itu mereka tidak diperlukan verifikasi kembali. Jadi padahal dua hal yang berbeda. Apa relasinya kondisi partai secara internal dengan perolehan kursi mereka pada pemilu sebelumnya. Itu yang dinyatakan oleh Mahkamah di dalam putusan 52 dan 53. Kedua alasannya tadi sudah dikemukakan, partai politik bukanlah benda mati atau statis ya. Mereka selalu mengalami dinamika tersendiri di dalam tubuh partai, sehingga bukan tidak mungkin hal-hal yang kemudian pada mulanya terpenuhi, pada pemilu sebelumnya terpenuhi, misalnya soal keterwakilan pengurus perempuan di pusat 30% terpenuhi, tapi pada faktanya terjadi dinamika sehingga terjadi semacam katakanlah perpecahan di tubuh partai politik, sehingga kemudian kepengurusan keterwakilan perempuan dalam pengurus partai menjadi sangat berkurang. Jadi aneh kalau kemudian dinamika-dinamika ini tidak diperhitungkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sesuatu yang niscaya terjadi dalam setiap kurun pemilu. Saya tidak melihat misalnya argumentasi yang menjelaskan sebagaimana dikemukakan di dalam putusan mereka terdahulu, lalu itu dibantah di dalam putusan mereka saat ini. Jadi sederhana saja simpulan mereka, tadi Mbak Titi sudah menyinggung ya, pokoknya terhadap prinsip keadilannya, sesuatu yang berbeda tidak bisa diperlakukan sama. Jadi ini prinsip keadilan yang sangat sederhana ya, apalagi kalau dibacanya hanya melihat satu sisi, bukan melihat misalnya kemanfaatan bagi partai politik untuk kemudian mengelola partainya menjadi terus lebih baik. Ini kan Mahkamah tidak mikirin bahwa partai itu bisa saja tidak profesional, lalu kemudian mengalami kemunduran. Sehingga ini semacam tiket gratis lah ya, bonus bagi partai-partai di parlemen untuk bisa ikut pemilu tanpa kemudian punya tanggung jawab untuk terus mengelola partai tetap menjadi baik dan syarat-syarat sebagai peserta pemilu yang ditentukan undang-undang juga bisa dipenuhi. Nah ini kan nanti ada keuntungan bagi partai yang sudah di parlemen untuk lari lebih jauh duluan dibandingkan partai-partai yang tidak ada di parlemen. Karena mereka sebelum ikut pemilu harus disibukkan untuk memastikan demokrasi internalnya, kepengurusannya, memastikan keuangannya, dan modal-modal tertentu yang kemudian diperlukan untuk menjaga dan merawat kepengurusan di partai mereka di setiap daerah. Kedua, Mahkamah juga tidak membantah misalnya soal alasan putusan terdahulu 52 dan 53 bahwa infrastruktur partai itu kan menjembatani kepentingan rakyat dan lembaga negara. Sehingga oleh karena itu perlu dipastikan apakah partai betul-betul bekerja sedemikian rupa menjalankan tugas-tugasnya dengan tetap menjaga demokrasi internal di partai, sehingga demokrasi internal itu mampu menjadikan partai sebagai alat penyambung kepentingan rakyat dengan negara. Nah, kalau kemudian ada partai yang kantornya tidak ada di satu daerah atau kepengurusannya berubah atau tidak aktif di suatu daerah, lalu bagaimana dia bisa menjembatani kepentingan publik minimal kadernya kepada negara kalau kemudian kantor kepengurusannya tidak aktif begitu ya.
Nah, ini menurut saya tidak juga dibantah argumentasi ini, hanya disebutkan saja di dalam putusan 55, tetapi tidak ada alasan nyata yang kemudian bisa membantah putusan mereka terdahulu. Ketiga, soal dinamika partai politik, dinamika internal di dalam tubuh partai politik yang mempengaruhi kepengurusan atau keberadaan kantor mereka di daerah-daerah tertentu. Itu juga tidak dibantah oleh mahkamah di dalam putusannya. Bagaimana kalau ternyata di 9 internal partai ini, di internal 9 partai politik yang ada di parlemen ini terjadi masalah, sehingga kemudian terjadi perubahan komposisi. Apakah komposisi itu menunjukkan kelayakan dalam sistem partai politik kita? Apakah kepengurusan itu betul-betul mampu mewakili 30 keterwakilan perempuan atau tidak, itu juga perlu dipastikan oleh mahkamah kenapa kemudian hal itu mereka ubah begitu ya. Sekali lagi mahkamah tidak menjelaskan di dalam putusannya secara detail kenapa mereka membedakan putusan hari ini dengan putusan sebelumnya. Oleh karena itu memang kita bisa melihat dari prinsip bukan soal keadilan saja ya. Misalnya di dalam prinsip pengujian undang-undang atau judicial review itu ada satu prinsip bahwa mahkamah dapat saja mengubah putusannya kalau objek yang ditangani itu mengalami perubahan. Jadi dulu masalah verifikasi partai politik itu A begitu ya, tiba-tiba terjadi perubahan, misalnya contoh ya, di masa pandemik ya. Kalau verifikasi di masa normal harusnya dilakukan seperti A, B, C, D ya. Mungkin verifikasi di masa pandemik ditambah dengan FGH begitu ya. Itu artinya ada perubahan yang memiliki dasar agar mahkamah memutus berbeda. Nah, ini kan hampir objeknya sama ya, tidak ada perubahan, tidak ada argumentasi yang nyata-nyata berbeda, sehingga kemudian mahkamah dapat mengubah putusan yang terdahulu terhadap hal yang sama, gitu ya. Ini tidak ada, sama sekali tidak disampaikan oleh mahkamah apa yang membedakan putusan mereka yang dahulu dengan sekarang. Kedua, satu catatan penting ya adalah bahwa rata-rata mayoritas hakim yang memutuskan perkara verifikasi hari ini sama dengan hakim yang ada di dalam putusan terdahulu. Ya. Bagi saya, ya artinya ada orang yang mengganti perspektifnya, ya, menjadi dari dulu mayoritas memutuskan bahwa verifikasi ini harus adil bagi seluruh partai yang ingin atau ikut serta pemilu, ya, dan sekarang mengubah menjadi mayoritas bahwa verifikasi itu hanya untuk partai non parlemen, gitu ya. Nah itu bagi teman-teman yang mengamati hukum acara Mahkamah Konstitusi dan peradilan Mahkamah Konstitusi, perubahan sikap seperti itu adalah bagian dari pelanggaran etik, gitu ya. Kenapa pelanggaran etik? Karena seolah-olah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan itu mencari logika terhadap keinginannya. Jadi mencari logika hukum terhadap keinginannya, bukan mencari keadilan terhadap masalah yang diajukan kepadanya. Jadi hari ini dia berpikir normatif ya, positivistik ya, berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang, tapi di lain waktu tiba-tiba dia menjadi sangat progresif ya, melihat kontekstual kehidupan masyarakat yang ada. Dan bisa dibalik itu. Jadi seorang hakim itu ya kalau memang dia positivistik,
ya positivistik terus. Dia akan bergantung kepada norma, apa bunyi norma ya. Bahkan misalnya ada hakim yang menganut paham Kelsenian ya, positivis, the pure legal theory ya. Jadi dia akan mengabaikan nilai-nilai lain ya, apapun itu, apa saja yang menjadi bunyi dari ketentuan undang-undang dasar dan undang-undang adalah pendiriannya. Dia tidak akan peduli dengan nilai-nilai di luar ketentuan undang-undang itu. Nah, selamanya dia boleh ya. Mungkin tidak semua warga negara setuju dengan cara dia berpikir soal pemurnian hukum itu. Hukum itu harus murni dari kepentingan lain, sosial, norma, etika, dan lain-lain. Apa saja yang bunyinya di dalam undang-undang dasar, itulah hukum misalnya. Ya boleh saja warga negara tidak suka dengan cara berpikirnya, tetapi harus dihargai sepanjang dia konsisten. Nah, kalau ternyata ya, terjadi perubahan-perubahan sikap ya, dari dulunya A sekarang menjadi B ya, 180 derajat berubah, maka itu adalah permasalahan etik. Berarti Anda mencari alasan-alasan ya untuk membenarkan apa yang Anda inginkan, bukan berdasarkan argumentasi hukum yang Anda percayai. Jadi tidak boleh begitu hakim Mahkamah Konstitusi. Tinggal dilihat sederhananya begini petunjuknya kepada Mbak Ninis supaya bisa melaporkan ke etik ya. Hakim-hakim itu di list saja ya, antara putusan 52, 53 dan 55, siapa yang kira-kira berubah pendirian aneh begitu ya. Dia bisa dilaporkan mestinya dalam perkara etik. Apa yang menyebabkan Anda merubah pemikiran hukum Anda menjadi berbeda sama sekali. Nah, bagi kita yang mengajar hukum acara MK ya aneh saja. Nah, sekali lagi bagi saya pada titik tertentu partai politik sudah sangat mendominasi ya, termasuk dalam berbagai lini, sehingga yang diperjuangkan di dalam ranah hukum itu adalah kepentingan partai politik ya. Sehingga apapun yang memudahkan partai politik diberi jalan. Padahal partai politik perlu diberikan aturan supaya mereka mampu menjadi partai yang lebih baik. Kalau seperti ini terus ya saya yakin ya ruang-ruang dominasi partai politik yang harus yang kuat, sementara ruang publik semakin lemah, relasi publik dan partai politik kian jauh. Yang ada adalah kepentingan partai politik dan itu dijalankan di dalam berbagai ruang termasuk di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi tidak terjerembab ke dalam kepentingan partai politik menjelang 2024 ini. Yang saya cemaskan putusan ini memang memberi akses kepada partai-partai berkuasa untuk terus dominan dan mengabaikan relasi-relasi baru antara rakyat dan partai-partai lainnya. Nah ini kalau begini sudah gawat Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu saja Mbak Titi. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo Titi, sebenarnya saya pikir dari pertanyaan ini masing-masing teman-teman, karena sebagian besar saya lihat para pegiat pemilu juga baik yang aktif di daerah maupun ribut di nasional gitu ya. Jadi pertanyaan ini menurut saya sudah bisa dijawab oleh teman-teman. Karena semakin tidak relevan kalau kemudian kita mengikuti arah angin dari pikiran Mahkamah Konstitusi, mayoritas hakimnya, dengan kemudian membuka ruang khusus untuk verifikasi karena partai-partai tertentu memiliki kursi di parlemen daerah. Jadi, karena sekali lagi objek yang kita permasalahkan ini berbeda. Jadi lebih bijaksana kita jika membaca putusan 5253 yang menjelaskan sekali lagi ini dua ruang lingkup yang berbeda antara perolehan suara partai di parlemen dengan
syarat partai untuk dapat menjadi calon peserta pemilu. Jadi tidak mungkin itu kemudian digabungkan, ya. Kalau kemudian itu dilakukan, ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru karena di masing-masing daerah terjadi perbedaan-perbedaan antara partai yang ada di parlemen dan partai non-parlemen. Jadi bayangkan kalau ada partai di daerah tertentu yang dia lolos verifikasi faktual karena dia non-parlemen, tapi di sisi yang lain dia tidak perlu ikut verifikasi faktual karena dia sudah ada di parlemen. Padahal kalau dibaca misalnya kepengurusan partainya, ini partai yang sama ya, ternyata yang harus ikut verifikasi faktual lebih profesional dibandingkan partai yang sama yang tidak perlu verifikasi faktual karena dia ada di parlemen daerah. Jadi akhirnya kita gagal membaca ya tata kelola partai yang benar itu berlangsung di mana? Apakah kemudian partai akhirnya betul-betul punya keinginan untuk mereformasi kepengurusannya, tata kelolanya menjadi terjaga baik begitu ya. Kalau kemudian kita melakukan itu, akan ada partai-partai akan fokus memperbaiki di daerah tertentu kepengurusannya, di daerah lain tidak akan melakukan apa-apa. Jadi malah salah menurut saya karena tujuan berpartai itu menjadi jembatan ya, bridging antara kepentingan rakyat dengan negara itu tadi. Nah, kok kemudian di daerah tertentu malah kemudian tidak terjadi hal yang seperti itu. Jadi kita akan terjebak ya dengan logika baru Mahkamah Konstitusi ini jika kemudian memperlakukan ya verifikasi faktual yang berbeda hanya karena alasan partai tertentu ada di parlemen daerah atau tidak. Nah, terjebak dalam pikirannya ke sana gitu ya. Saya agak khawatirnya begini, ini mudah-mudahan tidak nakal ya, tetapi di dalam hukum itu katanya kalau ada ayam berkokok curiga, ayam tidak berkokok juga harus dicurigai. Kenapa begitu saya katakan? Karena selalu ada potensi abuse of power di dalam hal-hal yang janggal, gitu ya. Nah, kebetulan ya, ini kebetulan. Jadi nanti Mbak Titi kalau bilang kamu nakal deh, nah, sebagai adiknya saya nakal karena dia pikirannya juga nakal ya. Kebetulan sebelum putusan ini, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengalami perubahan. Isi perubahannya adalah hadiah untuk Mahkamah Konstitusi, yaitu perpanjangan masa jabatan. Nah, saya takutnya kalau Mahkamah ya, bertindak menguntungkan partai politik terus, jangan-jangan memang logika telah terjadi transaksi antara kepentingan partai politik dengan kepentingan Mahkamah Konstitusi itu benar adanya. Jadi itu sebabnya hal-hal yang janggal seperti ini terjadi ya. Sudah diputus berkali-kali bahwa demi keadilan pemilu, seluruh peserta pemilu harus ikut verifikasi faktual agar tujuan berpartai politik dan tujuan berpemilu bisa tercapai. Tiba-tiba diubah dengan satu putusan yang sangat simpel dan sederhana, bahwa terhadap yang berbeda tidak bisa diperlakukan sama, terhadap yang sama tidak boleh diperlakukan berbeda. Yang ditanya oleh teman saya Damang, apakah itu, bagaimana cara menerapkan azas itu? Saya malah bingung, ini azas atau apa begitu ya? Jangan-jangan ini pantun begitu ya? Karena saya pikir tidak ada di dalam cara berpikir hukum ya, prinsip keadilan itu dicatut sedemikian rupa tanpa ada alasan.
harus ada alasan logika kenapa perubahan keadilan yang dulunya adalah verifikasi faktual bagi seluruh partai, tiba-tiba harus berganti menjadi verifikasi faktual hanya kepada partai non-parlemen. Nah, bagi saya, ini mahkamah memperlakukan ya berbeda terhadap sesuatu yang sama. Apa samanya? Semua partai punya potensi untuk kemudian ikut menjadi peserta pemilu. Dalil yang dipakai Partai Garuda kan pasal 28H ya. Tetapi kan ini bukan sesederhana mengubah sesuatu yang sudah diyakini oleh mahkamah. Mahkamah kan harus bertanggung jawab kenapa kami mengubah sesuatu yang dulu kami yakini. Nah, itu pertanggungjawabannya harus dijelaskan panjang lebar. Kata Yuk Titi, kok pertanggungjawabannya jadi sesimpel itu ya, cuma 70-an halaman. Saya juga agak heran ya kenapa sesuatu dulu diatur dan diputus sedemikian rupa tiba-tiba hanya diubah dengan kalimat sesimpel itu. Sebenarnya kalau MK itu terbuka kan harusnya hakim-hakim yang membuat putusan itu dicantumkan siapa dia pembuat prinsip dasar putusan itu, sehingga kita tahu apakah dia berubah perspektif atau tidak. Ada prinsip di dalam kajian hukum tata negara yang modern, misalnya pandangan David Strauss ya soal the living constitution. Katanya dosa dari konstitusi statis itu adalah mengusung semangat originalisme, original intent dan lain-lainnya itu ya. Kenapa dia dinyatakan berdosa? Karena terpaku dengan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi, sehingga kemudian gagal menemukan keadilan. Loh, pertanyaan begini, kalau konsep the living constitution itu dipakai oleh MK, satu, dia akan dinyatakan dan dijelaskan. Kedua, harus diketahui bahwa soal verifikasi faktual tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang terdapat 6 kata partai politik di dalam Undang-Undang Dasar kita, tetapi semuanya tidak membahas soal verifikasi faktual. Nah, oleh karena itu, mestinya putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang menjadi sumber konstitusionalitas soal verifikasi faktual yang harus dipegang oleh Mahkamah, bukan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang kemudian dengan sedemikian rupa dimaknai telah terjadi hal yang berbeda sehingga digunakan konsep the living constitution. Konsep the living constitution ini konsep Inggris, konsep Amerika sebenarnya, karena the judge made law ya, dia hakim diberikan ruang untuk membuat hukum itu. Tetapi kita ini kan punya perspektif yang berbeda ya. Kita ini menggunakan konsep Anglo-Saxon dengan pengujian undang-undang ini, tetapi kita sendiri menganut Eropa kontinental gitu ya. Nah, dalam kondisi ini maka hakim menurut saya memang harus mendisiplinkan dirinya. Kalau tidak, seluruh prinsip-prinsip hukum yang ada di dunia, terutama di dalam dua kutub ini, Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, positivistik dan the judgment law itu, akan digunakan untuk membenarkan kealpaan mereka. Jadi tidak boleh juga kemudian hakim sesuka hati menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada dan menerapkannya di dalam setiap putusannya berdasarkan kepentingan. Hakim itu harus konsisten ya, hakim yang harus statis ya. Partai politik pasti tidak statis gitu. Cara berpikir hukum hakim yang harus jelas sehingga orang tahu bahwa hakim ini betul-betul memang konsisten dengan alam pikiran hukumnya. Nah, saya berpikir itu Daeng Damang ini lebih kepada alasan yang sedang dicari-cari
untuk sesuatu yang sebenarnya sudah konstitusional sejak lama ya, minimal di dalam putusan 52 dan 53. Nah, mudah-mudahan ya Hakim Konstitusi bisa jawab ini, karena saya dengar-dengar kabarnya anak-anak muda di Mahkamah Konstitusi sekarang selalu menggunakan pendekatan David Strauss untuk kemudian membenarkan perubahan-perubahan terhadap putusan-putusan baru yang mengenyampingkan putusan-putusan lama. Nah, ini kita semua belajar ya, bagi teman-teman yang mungkin belajar soal putusan uji peraturan perundang-undangan, bahwa tidak bisa hakim sedemikian rupa mengenyampingkan putusan yang lama tanpa kemudian menjelaskan ada hal yang baru yang secara yang signifikan untuk kemudian dipertimbangkan mengubah hal yang baru. Dulu misalnya hakim di Amerika itu percaya aborsi itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan pandangan nilai-nilai agama dan segala macamnya. Ada satu kasus Roe versus Wade ya, yang mengubah pandangan hakim itu. Jadi putusan lama dia ubah oleh Hakim Agung Amerika. Kenapa? Karena tiba-tiba ada kasus pemerkosaan yang korbannya mengatakan tidak mungkin saya mengandung anak pemerkosa saya, lalu kalau dia keluar mirip dengan pemerkosa saya, bagaimana? Saya akan hidup dengan trauma seumur hidup. Sementara saya tidak boleh mengenyampingkan anak saya. Oleh mahkamah kemudian itu diubah putusan yang lama karena kondisi itu. Korban-korban yang berkaitan dengan pemerkosaan diperbolehkan aborsi. Lama-lama dalam putusan-putusan berikutnya aborsi itu dimudahkan. Lalu timbul fakta baru, ternyata Roe itu memalsukan kehamilannya dengan alasan diperkosa. Lalu kemudian mahkamah mengungkapkan temuan baru dari ilmu pengetahuan kedokteran bahwa aborsi itu terlalu banyak sehingga malah merugikan ibu-ibu muda dan merugikan sumber daya manusia baru, gitu ya. Lalu sekarang perdebatannya yang baru adalah mampukah mahkamah mengubah putusannya soal Roe versus Wade itu. Jadi mereka harus punya sebuah alasan terbarukan untuk mengubah kondisi putusan yang lama. Di dalam putusan 55 tidak satu pun saya melihat ada argumentasi real ya. Real itu kondisi partai politik seperti apa begitu ya. Verifikasi yang dihadapi seperti apa. Saya contohkan tadi, verifikasi sekarang sulit dilakukan secara faktual dengan gaya lama, perlu gaya baru karena ini pandemik kan begitu ya. Nah, bagaimana kondisi itu kemudian mengubah konsep verifikasi faktual. Itu masih sangat masuk akal. Tetapi yang dilakukan oleh mahkamah adalah meniadakan verifikasi faktual kepada partai politik parlemen. Nah, gitu ya. Maka jadi janggal karena tidak ada satu kondisi signifikan yang berubah untuk mengubah putusan itu. Kecuali kondisi signifikan, mahkamah sudah diberi hadiah masa perpanjangan jabatan sebagai hakim konstitusi oleh DPR 9 partai politik menjadi 70 tahun atau 15 tahun menjabat di Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih.